kita tunggu sampai 12:45. Baru setelah itu kita mulai acaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Gak. siang. Oke, tibalah pada hari ini di mana kita akan mempresentasikan artikel yang akan kita submit di jurnal. Dan sekarang untuk sebelum kita melanjutkan ke presentasinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dibatasi. Selanjutnya, eh, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman, agak ada kendala sedikit.
Your static taste white coffee. Baik, setelah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara, selanjutnya akan ada agenda presentasi kelompok, di mana masing-masing kelompok akan mempresentasikan artikel yang sudah mereka buat di Zoom meeting ini. Masing-masing kelompok akan diberi kesempatan waktu untuk presentasi 5 menit, lalu setelah semua presentasi diselesaikan, di akhir nanti ada sesi Q&A. Di sini para hadirin sekalian bisa menanyakan presentasi yang perihal presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi karena presentasinya digabung semua dan di sesi akhir itu adalah sesi Q&A, maka para anggota yang mau untuk bertanya silakan mencatat terlebih dahulu pertanyaannya, baru disampaikan di sesi Q&A. Urutan bagi kelompok yang presentasi, yang pertama adalah presentasi dari kelompok mengatasnamakan cinta sebagai pembenaran terhadap poligami dan perbedaan pernikahan beda agama berkedok legalitas hubungan seksual. Untuk kelompok pertama, saya persilahkan.
Ingat ya, komit. Mas, sini. Baik. Lancar sini. Terus kita ada. Coba. Double tipnya mana, Bu? Lah. Mana? Oh, itu loh. Nah, kalau saja ya. Oh, oh. Gimana cara biar berdiri ini? Ntar laptopnya mundur nggak? Nggak balik nggak? Lupa ya, dari sini sini. Yes, masukin sama. Ada sini. Oh, airplane mode apa sih? Sini, sini. Kalau yang UPNYK bela negara atau tendik tau nggak kamu? Yang dosen. Yang tendik itu kayak apa ya? CNDK 2002. Oh, terus. Sama aja bintang pagar. Sama aja nggak bisa, Le. Untuk peserta yang mic-nya nyala, mohon untuk di-unmute ya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita dari kelompok mengatasnamakan cinta sebagai pembenaran terhadap poligami dan pernikahan beda agama berkedok legalitas hubungan seksual. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Raya Najwa dengan NIM 079, yang kedua Jaka Syalfatir NIM 082, yang ketiga Najwa Amalia Saputro NIM 091, yang keempat Marsha Dian Puspita NIM 096, yang kelima Najwa Asyilah Alia Putri NIM 096, yang terakhir Ridwan Nasyir Amrullah NIM 097. Boleh dilanjut. Lalu di sini akan membacakan abstraknya. Terdapat berbagai alasan atau penyebab dari terjadinya poligami dan pernikahan agama. Cinta menjadi validasi yang sering digunakan oleh individu ataupun pasangan untuk merealisasikan kedua hal tersebut. Tujuan penelitian ini untuk memahami pandangan mahasiswa terkait poligami dan pernikahan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan di mana informasi yang terdapat pada artikel ini berasal dari kata-kata tertulis seperti web dan jurnal. Dapat disimpulkan juga bahwa poligami boleh dilakukan dengan syarat dapat memenuhi tanggung jawab dari pihak yang berkaitan, sedangkan pernikahan beda agama memungkinkan untuk dilakukan berdasarkan teori maupun sejarahnya. Namun di zaman sekarang tuntutan dalam kesetiaan yang menyebabkan sulit diterima. Oke, untuk selanjutnya itu ada pendahuluan dan teori. Yang pertama yaitu poligami adalah sebuah keadaan di mana pria yang sudah menikah lagi dengan wanita lain atau dengan kata lain menambah. Sedangkan pernikahan beda agama hanyalah pasangan yang memiliki keyakinan religius yang berbeda. Terdapat teori yang cukup berkaitan dengan poligami dan pernikahan beda agama, yaitu komunikasi hati. Komunikasi hati merupakan suatu proses olah pikir dan olah rasa, menghasilkan perasaan yang mendasari setiap sikap dan tindakan manusia. Kemudian ada
teori komunikasi persuasif, yaitu penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk memengaruhi sikap, keyakinan, perilaku, dan pandangan komunikan. Jadi, meskipun poligami bisa disahkan secara bersyarat dalam agama dan hukum, tetapi poligami terkadang menuai pendapat kontroversial. Selain itu, pernikahan beda agama kini juga lumrah dilakukan meski jelas keabsahannya, baik secara hukum maupun agama. Next. Baik, yang selanjutnya ada pembahasan poligami di masa lalu itu bertujuan untuk melindungi perempuan yang tertindas dari perbudakan. Suami di sini harus bisa adil dalam berbagi waktu, nafkah, dan perhatian kepada istri. Namun, saat ini monogami lebih dianjurkan sebagai bentuk kesetiaan dan keadilan menurut Al-Hafiz Kurniawan. Terdapat pula surat An-Nisa ayat 25 yang menjelaskan syarat-syarat seorang pria boleh menikahi budak wanita dengan cara meminta izin keluarganya, tidak melakukan zina, memberi mahar yang pantas, dan tidak melakukan perselingkuhan. Poligami memiliki beberapa dampak bagi istri. Yang pertama, rasa sakit hati, konflik internal, dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Ada pula dampak terhadap anak seperti kurang perhatian, trauma, dan trust issue. Selain itu, sebelum berpoligami, kita bisa mengetahui apa itu sebenarnya arti cinta dengan konsep mahabbah. Arti cinta dalam konsep mahabbah merupakan cinta berdasarkan iman, ketulusan, dan kasih sayang. Jadi, cinta dengan konsep mahabbah di sini artinya menjaga hubungan dari nafsu dan ego dalam poligami maupun pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama dalam generasi Z memiliki beberapa faktor serta tantangan yang harus dihadapi dalam menjalaninya. Dalam menjalani hubungan tersebut juga memiliki gaya cinta dan pola hubungan yang berbeda setiap manusia. Gaya cinta dan pola hubungan terdapat dua hal. Yang pertama, memberi dampak positif seperti cinta romantis atau eros dan cinta terhadap teman baik atau storge. Yang kedua, memberi dampak negatif seperti cinta bersifat main-main atau ludos, cinta yang pragmatis atau pragma, agape, dan mania karena dapat menimbulkan tekanan mental. Poligami dan pernikahan beda agama membutuhkan pengelolaan emosi, keadilan, serta cinta yang tulus untuk menjaga keharmonisan keluarga. Untuk kasus dan sejarah yang pernikahan Trian Haris dan Glenn pada 18 November 2023 di The Westin Hotel, Surabaya mengundang perhatian karena kemewahannya dan status sosial keduanya. Trian adalah putra bos AirAsia Indonesia, sementara Gwen adalah putri pengusaha real estate dan pemilik Nancy Warren dengan biaya acara mencapai 75 miliar rupiah. Pernikahan ini dipandang sebagai kombinasi antara hubungan pribadi dan bisnis. Pasangan ini yang memiliki perbedaan usia 20 tahun sering dilihat sebagai peluang untuk memperkuat posisi pasar melalui kolaborasi bisnis seperti proyek bersama atau kampanye iklan. Meski ada dimensi bisnis yang jelas, pernikahan ini juga melibatkan ikatan emosional, komitmen, dan dukungan pribadi. Seiring waktu, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional akan menjadi tantangan. Namun, kemungkinan mereka akan menemukan cara untuk menjaga keduanya. Kesimpulannya, Nomor antrian C 085 penuju loket 3. Oke, untuk kesimpulannya adalah pernikahan beda agama dan poligami masih terjadi. Berdasarkan teori, terdapat dua alasan yang berkemungkinan melandasinya. Oke, untuk kesimpulannya, pernikahan beda agama dan poligami bisa terjadi. Berdasarkan teori, terdapat dua alasan yang berkemungkinan melandasinya, yaitu rasa cinta menurut teori komunikasi hati ataupun hanya rasa yakin menurut teori komunikasi persuasif.
Namun dalam kasus pernikahan beda agama harus didalami kembali alasannya. Apakah itu anugerah Tuhan atau cinta sesaat karena hal duniawi? Karena pernikahan ini jelas dilarang di berbagai agama dan keabsahannya dalam negara. Sedangkan poligami meskipun diperbolehkan oleh agama, namun banyak syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Dalam realitanya, poligami kurang diterima karena adanya tuntutan kesetiaan. Dari kelompok 1, apakah sudah selesai? Sudah selesai? Oke, kita cukupkan untuk kelompok 1. Selanjutnya ada presentasi dari kelompok yang kedua, yaitu manipulasi akad dalam perbankan syariah. Untuk kelompok kedua, saya persilahkan. Oke, teman-teman, selanjutnya beralih ke kelompok 2, yaitu manipulasi akad dalam perbankan syariah. Yang pertama, apa itu riba? Jadi riba adalah penambahan atau kelebihan yang tidak diimbangi dengan imbalan, baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas. Riba sendiri ada 4 jenis. Yang pertama itu riba core, yaitu riba yang terjadi dalam transaksi pinjaman uang atau barang
di mana pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan atau atas pokok. Lalu yang kedua, alfat, riba yang terjadi dalam pertukaran barang atau transaksi jual beli dengan tambahan nilai. Dan yang ketiga ada riba jahiliyah, yang merupakan riba yang terjadi ketika pelunasan utang dilakukan dengan jumlah yang lebih besar daripada pinjaman pokoknya. Lalu yang terakhir ada riba al-nasi'ah, yaitu riba yang terjadi dalam transaksi jual beli barang ribawi yang tidak dilakukan secara tunai, melainkan dengan tempo. Kemudian dalam bank konvensional memuat suatu hukum yang di dalamnya termasuk riba. Bank konvensional sebelum jatuh tempo sudah menuliskan beberapa bunga yang ditetapkan dan itu bisa bertambah. Maka dari itu termasuk ke dalam riba. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menyebutkan bahwa ekonomi dan politik adalah dua kesatuan yang saling melengkapi. Jika politik tidak stabil, maka ekonomi akan hancur. Begitupun jika ekonomi tidak stabil, maka politik akan hancur. Dan kemitraan tersebut menggunakan notaris yang menggunakan kemitraan dengan bank. Lanjut. Apakah alasan bank syariah masih mengandung unsur riba? Lanjut aja. Yang pertama, akad yang mendekati sistem bank konvensional. Yang kedua, penyesuaian dengan regulasi keuangan. Dan yang ketiga, implementasi yang tidak ideal. Solusi untuk menghilangkan unsur riba di bank syariah. Yang pertama, peningkatan akad syariah. Kedua, pengawasan ketat peran Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Yang ketiga, hindari acuan suku bunga. Keempat, edukasi pemahaman nasabah dan karyawan tentang syariah. Yang kelima, regulasi yang mendukung atau kerjasama dengan otoritas. Dan yang terakhir, fokus sektor real. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup dari kelompok 2? Cukup. Oke, untuk selanjutnya presentasi dari kelompok yang ketiga yaitu persekusi agama. Untuk kelompok 3, saya persilakan untuk presentasi. Maaf, apakah sudah bisa dilihat untuk share screen-nya? Sudah terlihat kelompok 3? Oke, baik. Terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan waktu untuk kelompok 3. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang persekusi agama. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulida Harunisa dengan NIM 86, ada Dinda Karamani Anindita Manohara dengan NIM 88, dan Agisa Nur Amelia dengan NIM 107. Artikel kami dengan judul persekusi membahas tentang bagaimana jika peresmian agama ikut andil dalam perlakuan buruk menyangkut agama yang dilakukan sekelompok orang terhadap kelompok agama lain.
Jadi, agama adalah ajaran, instruksi, perintah, larangan, dan peraturan yang diyakini oleh pemeluknya yang berasal dari zat kekuatan supernatural dari Maha Kuasa. Biasanya digunakan orang sebagai panduan untuk bertindak. Agama seseorang seringkali menjadi sumber utama keyakinan etika dan moral mereka. Dari banyaknya agama di Indonesia, hanya 6 agama yang diresmikan oleh pemerintah untuk disematkan pada tanda pengenal. Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia, sementara agama minoritas baik yang diresmikan maupun tidak diresmikan sering menghadapi diskriminasi, termasuk persekusi agama. Persekusi agama ini disebabkan oleh rendahnya literasi yang memicu kesalahpahaman dan konflik antar agama. Selanjutnya ada persekusi agama. Pengertian dari persekusi agama yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok terhadap individu ataupun kelompok lain yang memiliki perbedaan keyakinan atau agama yang dianut. Persekusi bisa terjadi karena kekurangan pengetahuan sehingga menganggap agama atau apa yang menjadi kepercayaannya merupakan hal yang paling benar. Nah, di sini itu ada kasus persekusi agama yang terjadi di Padang, yaitu pembubaran ibadah yang ada di gereja. Jemaat Gereja Bethel Indonesia GBI Sola Gracia di Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat, diintimidasi, diancam dibubarkan saat mengadakan kebaktian. Seorang perempuan yang tinggal di belakang gereja mempertanyakan mengapa ibadah tersebut digelar. Bisa dilanjut slide-nya, jadi ada pandangan Islam terhadap pluralisme. Baik, selanjutnya ada pandangan Islam terhadap pluralisme. Persekusi agama mengingkari esensi ajaran Islam tentang rahmat bagi semesta alam. Islam mengajarkan keadilan, penghormatan, dan pluralisme, bukan kebencian dan pemaksaan. Kebebasan beragama, menghargai agama lain, hidup dalam kedamaian dan adil, dan Islam anti kekerasan. Kesimpulannya adalah, sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari ketersinggungan manusia lain, sudah semestinya saling menghormati keyakinan agama individu lain sebagai cerminan karakteristik umat beragama. Lalu, untuk mempersempit fenomena-fenomena yang menjadi momok permasalahan adalah dengan memberikan pendampingan, sosialisasi dari pemerintah terkait undang-undang keagamaan yang dibuat. Sekian dari kelompok kami. Banyak salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 karena sudah mempresentasikan artikelnya. Selanjutnya untuk kelompok 4, dari presentasi kelompok 4 tentang ruang beragama di Indonesia, sudah idealkah? Untuk kelompok 4 saya persilahkan.
Baik semuanya, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok Ruang Beragama di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, di kelompok kami ada Sarah Devi Oktavia dengan NIM 087, kemudian saya Devan Syafidianusna dengan NIM 102. Selanjutnya untuk materi akan dilanjutkan oleh teman saya Sarah. Oke, yang pertama, pengertian ruang beragama di Indonesia. Jadi, apa sih ruang beragama di Indonesia itu? Jadi, ruang beragama itu ruang di mana individu atau kelompok beragama dapat menjalankan ibadah, keyakinan, dan nilai-nilai agamanya. Tetapi di sini ruang beragama itu bukan hanya sekedar bangunan fisiknya aja, tapi juga ada aspek sosial dan psikologisnya. Jadi contohnya semisal kayak sosialnya itu interaksi antar umat beragama, dialog antar agama, dan kerjasama dalam kegiatan sosial. Lalu untuk aspek psikologisnya itu kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik keagamaan yang dianut oleh setiap individu. Next. Nah, lalu kenapa ruang beragama itu penting? Ruang beragama itu penting karena di Indonesia sendiri itu sebagai negara dengan keragaman agama yang sangat luas dan konstitusi di Indonesia itu menjamin kebebasan beragama bagi setiap individu. Next. Lalu ada keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu ada 6 agama resmi yang diakui. Contohnya seperti Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan Islam adalah agama mayoritas dengan sekitar 87% pemeluknya, dan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan konsentrasi tertentu, seperti Hindu dominan di Bali, sedangkan Kristen di Papua. Seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Sasha. Oke, masuk ke materi selanjutnya adalah tantangan dalam ruang beragama. Yang pertama adalah diskriminasi dan intoleransi. Penyebab diskriminasi beragama di Indonesia itu adalah penyebabnya yang pertama, pemahaman agama yang sempit, kemudian politik identitas atau pemanfaatan agama sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan yang dapat memperkuat polarisasi dan diskriminasi antar umat beragama. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum. Yang keempat, pengaruh sosial media dengan penyebaran informasi yang tidak akurat atau ujaran kebencian melalui media sosial, sehingga memicu sikap diskriminatif di masyarakat. Kemudian kekerasan berbasis agama itu adalah kan ancaman serius terhadap kerukunan dan stabilitas nasional. Kemudian regulasi agama yang kontroversial karena dari beberapa aturan pemerintah menunjukkan bahwa regulasi-regulasi tertentu hanya menunjukkan untuk agama tertentu. Next. Peluang untuk menciptakan ruang beragama yang ideal. Yang pertama adalah dialog antar agama, kemudian pendidikan multikultural, yang terakhir peran pemerintah dalam menjaga kebebasan beragama. Kemudian, pertanyaannya adalah, sudah idealkah ruang beragama di Indonesia? Kelebihan ruang beragama di Indonesia ini memang sudah banyak, namun kekurangan dan tantangan itu juga lebih dari kelebihan yang ada. Jadi, pentingnya evaluasi perubahan dari pemerintah untuk membuat ruang beragama di Indonesia semakin fleksibel. Kemudian, yang terakhir, next. Masuk kesimpulan, meskipun ada kebebasan beragama di atas kertas, tantangan seperti intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan berbasis agama masih banyak. Upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan pendidikan multikultural dan dialog antar agama, reformasi kebijakan yang lebih mendukung kerukunan agama, dan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi keagamaan untuk menjaga ruang beragama yang aman dan adil. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan artikelnya. Selanjutnya untuk kelompok 5, yaitu presentasi dari kelompok jihad dan terorisme antara kebenaran atau pembenaran. Untuk kelompok 5, saya persilahkan. Dimohon untuk menunggu sebentar teman-teman karena ada kendala sedikit dari kelompok 5. Terima kasih. Untuk kelompok 5, apakah sudah bisa untuk presentasi? Dari kelompok kami, judulnya adalah jihad dan terorisme antara kebenaran atau pembenaran. Untuk kamera bisa di next ke halaman selanjutnya. Di kelompok kami ada Rafa Kaila Kanhaya, Ityara Feruza, Nadine Rahmaniyah, Najwa Salma Mutiara, Jenny Wayuni Tias, dan Tamira Gista Rahma. Jihad dan terorisme dalam Islam memiliki perbedaan mendasar. Jihad berarti perjuangan spiritual, moral, dan fisik untuk kebaikan. Sementara terorisme melibatkan tindakan kekerasan untuk tujuan politik atau ideologis yang seringkali menyalahgunakan agama sebagai pembenaran. Kelompok ekstremis seperti ISIS dan Al-Qaeda memanipulasi makna jihad untuk mendukung tindakan kekerasan yang berlawanan dengan prinsip Islam tentang perdamaian dan keadilan. Kajian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengulas karya-karya sebelumnya yang relevan seperti jurnal, buku, dan dokumentasi terkait jihad dan terorisme. Kesimpulannya, pemahaman yang keliru tentang jihad harus diluruskan melalui pendidikan agama yang moderat dan literasi agama yang lebih baik. Pemahaman yang tepat tentang jihad sebagai perjuangan untuk kedamaian dan kemanusiaan diharapkan mampu mencegah radikalisasi serta mengatasi stigma negatif terhadap Islam. Selanjutnya, definisi jihad. Menurut konteks dalam agama Islam, jihad dapat dimaknai sebagai berjuang di jalan Allah untuk kepentingan membela agama Islam.
Tujuan utama jihad adalah mengajak orang kembali kepada Allah dan menjalankan peran sebagai khalifahnya. Jihad dibedakan menjadi jihad al-nafs dan jihad al-harb. Jihad al-nafs itu perjuangan melawan diri sendiri dan berfokus pada pengembangan spiritual setelah moral. Dan jihad al-harb itu perjuangan bersenjata. Biasanya dalam konteks membela diri dari ancaman atau yang biasanya masyarakat luas sebut dengan peperangan bersenjata. Yang kedua, definisi terorisme. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan demi mencapai tujuan. Dalam banyak kasus, para pelaku teror seringkali menggunakan istilah agama untuk membenarkan tindakan mereka, meskipun motivasi mereka lebih kompleks, mencakup faktor politik, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau review literatur yang bertujuan untuk membantu pembaca memahami topik yang ada serta menemukan alasan yang mendasari penelitian sebelumnya atau mencari gagasan penelitian selanjutnya. Sumber literatur meliputi jurnal, buku, dan internet dengan pencarian menggunakan kata kunci seperti jihad, terorisme, dan Islam. Selanjutnya, kasus terorisme yang mengaku jihad. Yang pertama yaitu kelompok ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria yang mengklaim melakukan jihad untuk mendirikan negara Islam. ISIS ini mengklaim sebagai khilafah menggunakan istilah jihad untuk rekrutan tentara dan membangun negara yang berpusat pada kekerasan. Tujuan mereka sebenarnya lebih bersifat politis daripada religius. Mereka ingin menguasai wilayah di Timur Tengah dan membangun pemerintahan yang berdasarkan interpretasi Islam yang sempit dan ekstrim. Yang kedua yaitu ada bom yang terjadi di Bali pada 12 Oktober 2002. Bom ini meledak di 3 lokasi, yaitu diskotik Sari Club, diskotik Pedis, dan sekitar kantor konsulat Amerika. Latar belakang peristiwa bom Bali terjadi karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para teroris secara umum memang menargetkan lokasi-lokasi yang dianggapnya menjadi pusat kemaksiatan. Dan yang ketiga yaitu ada bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar yang terjadi pada 28 Maret 2021. Penyebab terjadinya peristiwa ini yaitu balas dendam sebab terbunuhnya mentor pelaku dari kelompok Jamaah Ansarud Daulah atau JAD beberapa waktu sebelumnya oleh aparat. Selanjutnya, pembahasan. Jihad pada zaman Rasulullah dipahami sebagai bentuk perjuangan untuk mempertahankan hak hidup secara damai dan juga adil. Kelompok teroris telah menyalahgunakan istilah jihad. Mereka memanipulasi jihad menjadi alat untuk mencapai tujuan politik, ideologis, dan pribadi. Maraknya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama menjadi ancaman serius bagi perdamaian dunia. Salah satu akar permasalahan dari fenomena ini adalah pemahaman yang telah hidup tentang konsep jihad. Pemahaman yang keliru tentang konsep jihad yang pertama yaitu konsep jihad seringkali disalahartikan sebagai perang atau kekerasan. Ketika masyarakat memahami jihad secara sempit, mereka cenderung mengaitkan dengan tindak terorisme yang dilakukan oleh sekelompok ekstremis. Yang kedua, kelompok ekstremis seringkali memanfaatkan ketidakpuasan sosial dan politik untuk menarik anggota baru. Mereka mengklaim bahwa tindakan terorisme adalah bagian dari jihad untuk melawan penindasan individu yang merasa tersingkirkan atau tidak berdaya dalam konteks sosial atau politik. Dan yang terakhir yaitu media seringkali menyoroti peristiwa terorisme dengan fokus pada intensitas pelaku yang muslim tanpa memberikan konteks yang memadai. Hal ini dapat memperkuat stereotip negatif tentang Islam. Jihad yang benar didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan dilakukan dengan cara yang damai, penuh hikmah, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak membenarkan tindak kekerasan yang semena-mena.
Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan konsep jihad, pendidikan agama harus mengajarkan nilai toleransi, kedamaian, dan kemanusiaan. Penting juga untuk mengembangkan literasi keagamaan masyarakat, sehingga mereka mampu membedakan antara ajaran agama yang benar dan penafsiran yang salah. Terakhir, kesimpulannya, konsep jihad dalam Islam seringkali disalahpahami dan disalahgunakan oleh kelompok ekstremis untuk membenarkan kekerasan dan terorisme. Padahal, jihad yang sejati mencakup perjuangan yang lebih luas, yakni upaya spiritual, moral, dan sosial untuk memperbaiki diri, keluarga, masyarakat, serta mempertahankan keadilan, bukan sekadar perang fisik. Untuk memerangi penyalahgunaan ini, sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang makna jihad yang sesungguhnya. Melalui pendidikan multikultural dan dialog yang menyebarkan pemahaman yang benar tentang jihad, serta mendorong inisiatif untuk menunjukkan contoh-contoh nyata perjuangan positif dalam bidang sosial, pendidikan, dan keadilan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang jihad dan penyebaran nilai-nilai Islam yang damai, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan mengurangi radikalisasi yang merusak. Jihad jika dipahami dengan benar seharusnya menjadi inspirasi untuk berjuang demi kebaikan tanpa harus mengandalkan kekerasan atau konflik bersenjata yang merugikan. Baik, apakah dari kelompok 5 sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Dan untuk kelompok 5, selanjutnya ada presentasi dari kelompok 6, yaitu terlalu agamis sampai lupa berpikir logis. Untuk kelompok 6, presentasi saya persilahkan. Baik, di sini kelompok kami terlalu agamis sampai lupa berpikir logis. Anggota kelompoknya ada Maulidina Dianabil, Kaila Fatimah Azahra, Cut Akila Arzo, Anissa Najwa Alifa. Next. Untuk latar belakangnya ada agama Islam sebagai penduduk mayoritas Indonesia menyebabkan adanya dominasi besar pada masyarakat. Karena keberagaman yang dimiliki Indonesia memicu munculnya berbagai konflik internal. Kurangnya toleransi dalam setiap individu menjadi hal utama penyebab konflik-konflik terkait perbedaan terus berulang. Karena kurangnya sikap saling menghormati dan memahami antar individu dan kelompok. Mohon maaf, teman-teman, sepertinya sedang ada kendala dari kelompok 5. Mohon ditunggu sebentar ya. Terima kasih.
Lalu kita masuk ke pembahasan. Eh, Terdapat beberapa kasus mengenai masyarakat non-Muslim di Indonesia yang mengeluh mengenai suara azannya yang terdengar keras dan mengganggu ketenangan mereka. Ada beberapa keluhan khusus yang sering diajukan. Satu, kurangnya regulasi yang jelas mengenai volume dan lama azan, sehingga kemungkinan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan azan dengan volume lebih besar daripada semestinya. Yang kedua, penggunaan speaker yang membuat suara azan lebih keras daripada biasanya. Speaker tersebut seringkali dipasang di atas atap sehingga membuat suara azannya lebih keras dan lebih mudah terjangkau area-area sekitar masjid, sehingga meningkatkan risiko mengganggu ketenangan masyarakat yang tinggal di sekitar masjid. Karena jadwal dan waktu azan yang seringkali tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi sosial serta budaya masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin agama untuk segera mengatasi masalah-masalah mengenai suara azan sehingga tidak terjadi ketegangan yang lebih besar antar umat beragama. Penting bagi negara untuk segera memberikan solusi yang tepat mengenai masalah ini sehingga bisa segera selesai tanpa menimbulkan masalah lebih besar di kemudian hari. Lalu penting bagi pihak masjid untuk memberikan perhatian khusus pada keluhan masyarakat non-Muslim sehingga masalah bisa segera diselesaikan dengan baik. Lalu toleransi antar umat beragama dan kepedulian sosial sangat penting dan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai, serta rasa persaudaraan pun akan semakin kuat. Next. Al-Quran juga telah menjelaskan terkait toleransi tentang umat yang berbeda agama. Dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6 tertera untuk menyembah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Adapun dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan mengenai toleransi terhadap perbedaan yang ada untuk saling mengenal dan menciptakan kedamaian. Kementerian Agama juga mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Next. Next lagi, bisa di next lagi. Kesimpulannya, agama Islam mengajarkan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama untuk hidup saling berdampingan dengan damai. Konflik dan perselisihan kerap kali muncul akibat dari kurangnya rasa toleransi dan tidak adanya kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Adanya regulasi terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Agama mengenai pengeras suara masjid bertujuan untuk meredam dan meminimalisir konflik ini terjadi lagi. Aturan tersebut merupakan langkah penting untuk mencegah konflik dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis. Namun, dalam isu ini juga diperlukan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Ya, untuk saran, upaya menjaga kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan melalui dialog terbuka dan keberlanjutan antara pemimpin agama. Pendidikan toleransi sejak dini juga penting agar generasi muda siap menerima perbedaan dan hidup harmonis dalam masyarakat plural. Selain itu, regulasi yang ada harus diimplementasikan secara adil dan juga kepekaan terhadap lingkungan sosial, terutama dari komunitas mayoritas. Partisipasi aktif masyarakat melalui dialog, penghormatan perbedaan, dan gotong royong antar komunitas beragama menjadi kunci dalam menjaga perdamaian sosial. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 6 atas presentasinya. Selanjutnya akan berlanjut ke kelompok 7, yaitu presentasi kesenian sebagai kiblat baru. Bagaimana Gen Z menemukan makna di luar agama. Untuk kelompok 7, saya persilahkan untuk presentasinya dimulai.
Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 dengan judul artikel yaitu kesenian sebagai kiblat baru, bagaimana generasi Z menemukan makna di luar agama Islam. Next. Latar belakang. Generasi Z lebih tertarik pada seni dibandingkan dengan nilai-nilai agama yang sering dianggap kaku. Lalu pandangan generasi Z. Yang pertama, generasi Z cenderung lebih tertarik pada seni daripada agama. Lalu yang kedua, anak muda lebih menggemari konser musik dan festival daripada ceramah dan pengajian. Lalu yang ketiga, agama dianggap lebih kaku dan kurang fleksibel. Lalu yang terakhir, seni dianggap menarik dan menyenangkan bagi generasi Z. Memberi mereka, ya. Lalu apa itu seni? Seni adalah karya manusia yang memiliki makna, ekspresi, dan keindahan. Setiap karya seni, baik visual seperti seni rupa maupun musik, memiliki kekuatan untuk menyampaikan berbagai pesan, termasuk pesan moral, sosial, dan pribadi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Seni rupa dan seni musik. Apa penjelasan mengenai seni rupa dan seni musik tersendiri dalam Islam? Nah, seni rupa itu sebagai seniman yang mencari penghasilan dari karya seni itu diizinkan atau bahkan diharamkan menurut ajaran agama Islam. Nah, menurut agama Islam sendiri, bahkan dari dulu pun sudah ada seni yaitu kaligrafi yang merupakan salah satu jenis seni rupa yang sangat dihormati dalam tradisi Islam karena melibatkan penghormatan terhadap teks suci. Pada dasarnya itu boleh selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seni dan agama saling berkaitan dengan seni sebagai manifesti atau sebuah keindahan dan kebaikan Allah. Next. Nah, berdasarkan dari pandangan Muhammadiyah tersendiri, seni dan budaya dirumuskan sebagai strategi seni dan budaya Muhammadiyah. Strategi pertama adalah strategi koeksistensi kebudayaan, yaitu memperdalam pemahaman tentang seni tradisional dengan bayani, burhani, irfani, serta menghargai seni tradisional yang berkembang di masyarakat selama seni tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Next. Nah, dari seni musik sendiri, ada hadis riwayat Ibnu Abbas yang berkata, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah adalah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Nah, dalam seni musik sendiri, perspektif Islam merupakan salah satu topik yang cukup kontroversial dan sering memperdebatkan oleh para ulama dan masyarakat muslim. Perdebatan ini muncul karena ada beragam pandangan mengenai hukum musik dalam syariat Islam. Apakah sebuah musik diharamkan? Nah, sebagian ulama itu memandang dalam jenis-jenis musik yang diharamkan, yaitu jenis-jenis musik yang melalaikan atau memicu perilaku negatif. Yang kedua, mereka merujuk pada beberapa hadis Nabi Muhammad yang menyebutkan larangan terhadap alat-alat musik, terutama ketika digunakan dalam konteks yang mendorong kepada kemaksiatan. Young Baron this box. Di sisi lain, terdapat ulama yang memandang musik dalam konteks yang lebih moderat. Mereka berpendapat bahwa musik tidak bisa secara mutlak dianggap haram, tergantung bagaimana musik digunakan dan isinya. Jika musik mengandung pesan yang positif, menyenangkan jiwa, atau digunakan untuk tujuan yang baik, itu diperbolehkan. Mereka berargumen bahwa Islam agama yang seimbang dan menghargai seni selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, pada akhirnya ulama sepakat bahwa musik tidak sepenuhnya diharamkan.
Mereka lebih menekankan konteks dan isi dari musik tersebut. Musik yang tidak melanggar nilai-nilai agama seperti tidak mengandung lirik yang merusak moral atau tidak digunakan untuk melanggar syariat dianggap boleh dalam Islam. Meskipun dari seni musik tersendiri sempat diperdebatkan, musik dapat diterima dan dimasukkan ke dalam kehidupan seorang Muslim selama tidak melanggar syariat Islam, tetap sesuai dengan etika dan ajaran agama. Sebenarnya tugas yang dilakukan seniman dan pendakwah menurut Genzit ayat-ayat suci Al-Quran adalah cara pendakwah menyampaikan sebuah ajaran yang terkesan kaku. Sementara seniman membuat musik untuk menyampaikan pesan yang lebih mudah diterima oleh anak muda. Ketika karya mereka tidak mengandung pesan moral atau bahkan menjerumuskan, mereka tidak layak disebut seniman. Nah, Sujiwo Tejo berkata, dalam podcastnya Deddy Corbuzier, namanya musik itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Cuman kalau ulama pakai dalil-dalil seniman, seniman justru membuat yang sehari-hari seolah-olah ada Tuhan, itu fungsinya seniman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dito. Ya, sekarang kita akan membahas tentang peran-peran seni itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah seni sebagai media komunikasi. Ajaran Islam seni digunakan dalam media komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan, nilai-nilai spiritual, dan ajaran moral. Meskipun dalam Islam terdapat pesan untuk menggambarkan makhluk hidup dan larangan menyembah berhala, seni tetap penting untuk mengekspresikan keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaligrafi dan syair salah satu pesan Islam yang menunjukkan rasa syukur dan pujian kepada Allah. Kata-kata nasihat, kisah para nabi, perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan perasaan sedih mengingat dosa, kesalahan, dan kemaksiatan. Kemudian pada sebelum zaman Rasulullah, ini khususnya musik sudah digunakan sebagai media komunikasi. Musik saat itu berperan dalam penyemangat pasukan perang, sholawat saat perayaan hari besar umat Islam, publikasi pernikahan seseorang sebagaimana yang disamakan dalam hadis, umumkanlah pernikahan ini dan laksanakanlah pernikahan itu di masjid, serta taburlah rebana untuk itu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nah, yang berikutnya seni sebagai wadah minat bakat. Seni juga mampu membentuk suatu individu menyalurkan minat dan bakatnya melalui medium-medium yang seperti musik, tari, lukisan, sastra, atau drama. Seni itu nggak cuma jadi pemuas batin, namun juga berpotensi menguatkan iman dan pendekatan diri kepada Tuhan. Dan saat ini itu yang paling menang untuk Gen Z itu adalah ceramah-ceramah singkat yang biasanya muncul di TikTok, jedak-jeduk dakwah. Nah, dalam bentuk video singkat dengan tambah musik yang menyentuh lebih mudah diterima dan dinikmati, ceramah singkat ini dapat mengakomodasi gaya belajar visual dan kinestetik Gen Z, menjadikannya tidak hanya informatif tapi juga inspiratif. Sandro Emil juga pernah mengatakan pernah mengamati bahwa konsumen Gen Z cenderung menyukai konten durasi pendek dan cepat beralih ke konten berikutnya. Oke, kesimpulannya yaitu seni pada dasarnya seperti pisau dapat digunakan untuk tujuan baik atau buruk tergantung penggunaannya. Seni tidak diharamkan selama digunakan untuk hal-hal positif yang digunakan untuk menginspirasi, edukasi, atau menyebarkan pesan baik. Ya, bisa selaras dengan ajaran agama. Sebaliknya seni bisa berbahaya jika disalahgunakan. Oleh karena itu penting memahami bahwa seni adalah alat yang dapat dipakai untuk kebaikan dan dengan pemanfaatan yang tepat, seni dapat menjadi sarana positif untuk mendukung nilai-nilai spiritual dan moral. Mungkin segitu saja dari kelompok kami.
Baik, terima kasih untuk kelompok 7. Selanjutnya ada presentasi dari kelompok terakhir yaitu kelompok 8, yaitu persepsi keagamaan terkait hubungan antara ibu dan anak dalam pembentukan moral. Contoh kasusnya adalah Nikita Mirzani dan Laura Meizani Naseru Asri. Untuk kelompok 8, saya persilakan. Baik, sebelumnya apakah sudah terlihat dengan jelas untuk share screen-nya? Sudah jelas kelompok 8. Oke, baik, perkenalkan di sini kami dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai persepsi keagamaan terkait hubungan antara ibu dan anak dalam pembentukan moral, studi kasus Nikita Mirzani dan Laura Meizani Naseru Asri. Untuk kelompoknya yaitu ada Samara Aulia Winardi, Ara Aurelia Putri, Dini Nurul Fauzia. Selanjutnya, apa sih peran ibu bagi anak? Akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dini. Oke, yang pertama, apa sih peran ibu bagi anak? Peran ibu sebagai pendidik utama dalam konteks keagamaan sangat penting, mengingat ibu adalah sosok pertama yang memperkenalkan anak pada nilai-nilai spiritual dan moral yang mendasari ajaran agama. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, di mana pengaruh eksternal seperti teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi pemahaman anak terhadap kepercayaan, ibu berfungsi sebagai penuntun yang memberikan teladan dan arahan. Melalui interaksi sehari-hari, ibu tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membentuk karakter dan perilaku anak, menanamkan prinsip-prinsip etika seperti kasih sayang, kejujuran, dan toleransi. Dengan demikian, peran ibu dalam pendidikan keagamaan bukan hanya sekedar tanggung jawab, tetapi juga merupakan fondasi yang krusial untuk membangun generasi yang memiliki integritas moral dan spiritual yang kuat. Kenapa peran ibu sangat penting di keluarga? Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral individu dengan ibu sebagai sosok sentral dalam pengasuhan anak. Ibu tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga membentuk pola pikir dan perilaku anak melalui interaksi sehari-hari, mentransmisikan nilai-nilai moral dan keagamaan yang membentuk identitas spiritual mereka. Namun, di era modern yang penuh tantangan, ibu harus mampu menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan zaman, mengadaptasi pola asuh agar tetap relevan tanpa mengabaikan ajaran agama. Keterampilan dan kebijaksanaan ibu dalam menyaring informasi dari lingkungan luar sangat penting untuk memastikan anak tumbuh dengan landasan moral yang kuat. Selanjutnya Berikutnya, ya, silahkan. Akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ara Aurelia. Baik, dikarenakan mungkin sedang ada kendala, kita lanjutkan saja. Apa sih yang terjadi di antara Nikita Mirzani dan Laura? Silahkan dilanjut, Ara.
Baik, mungkin Ara Aurelia Putri sedang terkendala dalam koneksi. Kita lanjutkan saja. Studi kasus ini menggambarkan dinamika hubungan antara Laura, seorang remaja yang sedang mencari jati diri, dan ibunya yang berusaha do the best untuk anaknya. Laura merasa tertekan oleh harapan ibunya untuk mengikuti apa yang diinginkan ibunya, sementara ia berontak dan mencoba mengeksplorasi dunia luar yang dianggap lebih bebas. Ketegangan ini menciptakan jarak antara keduanya, dengan Laura merasa terperangkap dalam ekspektasi, sementara ibunya khawatir akan masa depan dan moralitas anaknya. Sedangkan Nikita Mirzani ialah seorang ibu dengan gaya yang cukup kontroversial di lingkungan sekitar, berusaha merangkul kembali anaknya yang mulai menjauh. Meskipun sering terlibat dalam perdebatan publik, ia menyadari pentingnya hubungan emosional dengan anaknya dan berusaha menciptakan ruang komunikasi terbuka di mana Laura dapat berbicara tanpa merasa dihakimi. Nikita berharap dapat membangun kembali ikatan yang kuat meski tantangan gaya hidupnya yang tidak konvensional terus mempengaruhi hubungan mereka. Studi kasus ini menggali upaya keduanya dalam menghadapi konflik internal dan eksternal untuk saling memahami dan mendukung meski ada perbedaan nilai dan pilihan hidup. Selanjutnya, mari kita bahas lebih lanjut terkait kasus Nikita Mirzani dan Laura. Dalam penelitian ini, pengaruh persepsi keagamaan terhadap pola asuh akan menjadi fokus utama untuk memahami bagaimana keyakinan dan nilai-nilai agama membentuk pendekatan orang tua dalam mendidik anak. Persepsi keagamaan dapat mempengaruhi cara orang tua menetapkan disiplin, memberikan pendidikan moral, serta membentuk harapan dan aspirasi mereka terhadap anak. Selain itu, tantangan dalam menerapkan nilai-nilai keagamaan juga perlu dieksplorasi, terutama dalam konteks masyarakat modern yang seringkali bertentangan dengan tradisi. Konflik antara nilai tradisional dan tuntutan kehidupan modern dapat menciptakan ketegangan bagi orang tua dalam menjaga konsistensi antara ajaran agama dan realitas sehari-hari. Selanjutnya, dampak hubungan ibu dan anak terhadap pembentukan moral akan dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana kedekatan emosional dan komunikasi yang baik dapat membentuk karakter dan nilai-nilai moral anak. Dalam hal ini, kita akan mencari apa yang salah dan bukan siapa yang salah. Hubungan yang kuat antara ibu dan anak berpotensi menghasilkan individu yang memiliki pemahaman moral yang baik dan mampu membuat keputusan etis di masa depan. Di sisi lain, peran konteks sosial dan budaya dalam pengasuhan akan diteliti untuk menggambarkan bagaimana lingkungan sekitar, termasuk komunitas dan norma sosial, mempengaruhi praktik pengasuhan berbasis agama. Variasi dalam konteks budaya dapat menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam menerapkan nilai-nilai keagamaan, sehingga penting untuk memahami interaksi antara faktor-faktor ini dalam membentuk pola asuh yang efektif. Maka dari itu, kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan nilai keagamaan dalam pengasuhan modern, di mana persepsi keagamaan ibu memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan moral anak. Temuan ini memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih luas mengenai peran agama dalam pendidikan serta menawarkan panduan praktis bagi orang tua dalam menjalankan peran mereka sebagai pendidik moral agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan nilai-nilai etis pada anak di tengah tantangan hidup yang kontemporer. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Baik, terima kasih kembali kepada kelompok 8 atas presentasinya. Selanjutnya ada sesi Q&A yang dilakukan oleh para peserta dan yang presentasi. Untuk sesi Q&A sendiri berdurasi 10 menit, tetapi jika tidak ada pertanyaan yang dilayangkan kepada para presentasi, kepada kelompok yang berpresentasi, akan langsung di-cut dan ditutup untuk seminar hari ini. Untuk sesi Q&A, apakah dari para peserta ada yang ingin bertanya ke kelompok yang berpresentasi?
Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah dari para peserta ada yang ingin bertanya? Sejauh ini cukup jelas, Kak. Baik, pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya dari para peserta? Saya izin bertanya. Baik, silakan. Untuk kelompok yang musik sebagai kiblat baru, izin menanyakan apakah sebenarnya dalam Islam itu musik diperbolehkan, namun ada beberapa ketentuan atau memang betul-betul tidak diperbolehkan? Terima kasih. Silakan kelompok musik untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Untuk kelompok 7, silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaannya. Jadi itu sebenarnya diperbolehkan. Maksudnya tapi ada ini apa? Tidak boleh ada unsur yang melalaikan atau memicu perilaku negatif. Ya itu tidak boleh melalaikan atau memicu perilaku negatif. Dan tidak boleh ada konteks yang mendorong kepada kemaksiatan. Nah, kalau ada unsur-unsur yang melalaikan berperilaku negatif, itu bisa dikategorikan sebagai haram. Selama nggak ada yang kayak gitu, itu sepertinya apa? Baik, terima kasih kelompok 7 sudah menjawab. Apakah terjawab pertanyaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait presentasi yang sudah ditampilkan? Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau bisa kita sudahi sesi Q&A-nya? Baik, kita akhiri saja sesi Q&A-nya pada hari ini. Dan selanjutnya, terima kasih kepada para kelompok yang sudah bersedia untuk mempresentasikan artikelnya hari ini. Sebelum kita mengakhiri seminar pada siang hari, alhamdulillah, dan doa penutup. Doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada para peserta dan para kelompok yang sudah mempresentasikan artikelnya. Terima kasih juga kepada Pak Sinung yang sudah hadir
untuk menyaksikan presentasi dari masing-masing kelompok. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan juga kesehatan di dunia, dan semoga segala urusan yang sedang kita jalani pada hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada Zoom meeting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar semuanya. P, izin tanya P.